Ya, sebelum kita mulai untuk ibadah kita, saya akan membacakan beberapa pengumuman supaya kita benar-benar nanti pada waktu masuk ibadah kita benar-benar bisa fokus kepada Tuhan dan kita boleh bersekutu beribadah bersama-sama untuk menyukakan hati Tuhan bersama-sama. Yang pertama pengumumannya sejak tanggal 2 Agustus sampai dengan waktu yang belum dapat ditentukan, yaitu jam ibadah kita mulai pukul 8.30. Kemudian diharapkan untuk seluruh jemaat hadir pada pukul 8 untuk menjalani protokol kesehatan terlebih dahulu. Itu sudah dilakukan tadi. Kemudian yang kedua, perjamuan kudus. Itu perjamuan kudusnya yang biasa kita lakukan untuk seluruh jemaat Tuhan akan maju ke depan mengambil tubuh dan darah Tuhan kemudian langsung memberikan persembahan. Tapi untuk kali ini petugas perjamuan yang akan mengantarkan tubuh dan darah Tuhan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan dan dilanjutkan dengan persembahan. Untuk persembahannya pengurus jemaat akan mengedarkan kembali kantong-kantong persembahan yang sudah ada ke tempat duduk Bapak Ibu semuanya. Berikutnya gereja telah mempersiapkan visil bagi seluruh jemaat untuk kepentingan beribadah minggu bersama. Selesai ibadah visilnya boleh dibawa pulang. Bapak Ibu yang sudah pakai kita bersama-sama ini itu boleh dipakai dan dibawa pulang, gak usah dikembalikan. Setiap hari Minggu dipakai ya Pak ya, dibawa. Kemudian pengumuman berikutnya yaitu iuran Taman Makam Mumbul. Diharapkan untuk seluruh jemaat memberikan iuran mumbul dan batas akhir penyetoran adalah tanggal 30 Agustus 2020. Dan kami informasikan bahwa pembayaran sampai Agustus 2020 mendapatkan diskon 50%. Yang biasa kita bayar 50.000 per orang, bukan per kakak tapi per orang. Jadi pada waktu pembayaran mulai dari bulan Agustus ini sampai tanggal 30 Agustus itu akan mendapatkan diskon sebesar 50%, jadi jumlah pembayarannya Rp25.000. Masuk bulan September pembayaran akan kembali normal Rp50.000. Begitu ya Pak ya. Pembayaran setelah Agustus nilai iuran akan tetap yaitu Rp50.000. Baik, jadi harap permakluman untuk sapa menyapa, shalom dan lain sebagainya. Jadi diharapkan tidak memakai jabat tangan, mungkin seperti ini atau namaste. Pokoknya diharapkan untuk tidak bersentuhan secara fisik. Jadi physical distancing itu benar-benar kita terapkan untuk menjaga kesehatan kita bersama-sama. Mohon maaf untuk saya pribadi, saya tidak bisa memakai masker dan face shield karena kalau saya pakai masker dan face shield untuk suaranya nanti feedback ya untuk kami singer yang ada di depan tidak bisa memakai face shield atau masker supaya yaitu suara tidak feedback gitu ya. Baik, Bapak Ibu, kita bersukacita bersama-sama pagi hari ini. Saya senang untuk kita boleh beribadah kembali bersama-sama, berkumpul kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, membawa hati kita karena kita bersatu hati. Kerinduan kita bersama-sama untuk menyukakan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera
penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang
mujizat Tuhan, kami bersyukur karena Kau hadir dalam hati kami. Kami lebih dari pemenang Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh bersatu hati menyukakan hati-Mu Yesus, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, oh haleluya, kami bawa pujian kami di hadapan-Mu, kami bawa sembah kami hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama. Bersatu hati kami menyukakan hati Tuhan melalui pujian penyembahan yang kami naikkan. Segala pujian, hormat, kuasa kami hanya bagi Engkau Tuhan yang duduk di atas tahta, yang ada di tengah-tengah kami, yang hadir dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa, sampai hari ini kami boleh sehat. Sampai hari ini kami boleh duduk bersama-sama di tempat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur kami di hadapan-Mu, kami boleh berikan sorak-sorai kami, tepuk tangan kami bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir memberikan sukacita. Kami berikan hormat kami, hormat, pujian dan kuasa kemuliaan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Kami undang semua umat Tuhan boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan sebagai ungkapan syukur kita bahwa Engkau baik Tuhan. Inama syakata karala parala payashi. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, 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 ketiganya yang esa. Kami berikan sorak-sorai kami bagi Engkau Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kami berikan hormat, pujian kami bagi Engkau Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya.
sepertiganya yang esa. Haleluya. Kami berikan pujian kami bagimu Tuhan. Ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya. Ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya. Ketiganya yang esa. Ketiganya yang esa. Kami berdiri Tuhan di kota-kota suci Tuhan. Kami berdiri di kota-kota sepi untuk kami boleh memberitakan Injil-Mu. Karena kami percaya Tuhan bahwa kami datang untuk boleh membawa kabar baik. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan yang menjadi sumber sukacita kami. Engkau telah ubahkan ratapan kami menjadi tari-tarian. Amin. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang besar. Kami boleh berterima kasih pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Aku berterima kasih, bersyukur di hadiratnya, bersuka di hadiratnya. Kau telah Ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hidupku diubahkannya. Hatiku dipulihkannya, hatiku dipulihkannya. Korban pujian, syukurku naikkan sembah sujud bagimu. Ku tak akan berhenti, ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Ku tak dapat berhenti, ku tak dapat berhenti memuji, amin, dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Aku berterima kasih, bersuka di hadiratnya. Kau telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hidupku diubahkannya. Hati kami Tuhan pulihkan, hatiku dipulihkannya. Korban pujian, korban pujian, syukurku naikkan sembah sujud bagimu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Sekali lagi semua, ku tak dapat berhenti memuji
tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Rencana-Mu, rencana-Mu. Haleluya. Amin Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Ada enggak kira-kira Allah yang lebih besar, lebih dahsyat seperti Allah kita? Haleluya. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangannya untuk Tuhan kita. Allah mana yang besar, Allah mana yang dahsyat. Kita boleh bernyanyi bersuka-cita bersama-sama di hadapannya. Haleluya. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia kuatkan jiwa yang dahaga dan hirangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Katakan sama-sama, Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia kuatkan jiwa yang dahaga dan hirangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia kuatkan jiwa yang dahaga dan hirangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hirangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita semua memuji Tuhan. Kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan, Dia yang memberi kegirangan. Kalau Allah di pihak kita,
jadi lawan kita. Siapa lawan kita? Sama-sama katakan terdengar suara. Terdengar suara Tuhan dari Sion. Terdengar suara sorak kemenangan dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara, hei, Tuhan dari Sion. Terdengar suara sorak kemenangan, sorak kemenangan dari umat yang telah dimenang. Lebih lagi sorak-sorai kita untuk Tuhan. Terdengar suara Tuhan dari Sion. Terdengar suara, oh, sorak kemenangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Ku tak dapat berhenti, ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Rencana-Mu, rencana-Mu. Haleluya, haleluya. Kami benar-benar merasakan kehadiran Tuhan. Saya persilakan untuk Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kita boleh bersyukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Bapak karena kebaikan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh melangkah, setiap langkah kami Tuhan menyertai. Karena kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu indah, kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Roh Kudus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Yang mengerti segala yang ku perlu.
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, amin Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami, itu tanda kami berserah kepada-Mu Tuhan. Ada begitu banyak perbuatan yang Kau telah lakukan dalam hidup kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kami perlukan Tuhan, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, katakan sama-sama kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak berbuah Tuhan, tetapi Engkau yang membuat hati kami tetap percaya bahwa sampai hari ini, sampai detik ini Engkau tetap membuat mata air kami selalu mengalir dan mengalir. Karena kami tahu Tuhan bahwa sumber mata air kami adalah Engkau Yesus Kristus Tuhan. Engkau boleh membawa kami kepada rumput yang hijau. Engkau boleh menghiasi kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu. Engkau menghiasi tahun-tahun kami dengan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau menghiasi kami dengan segala anugerah dan kasih karunia-Mu yang tidak pernah sepi dalam kehidupan kami Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Air yang deras mengalir dalam kehidupan gereja-Mu di tempat ini. Berkat-berkat surgawi mengalir di tempat ini Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kebaikan-Mu selalu kami rasakan dalam kehidupan kami Bapa. Kami boleh melewati masa-masa krisis ini bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Tuhan kami Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menghiasi hari-hari kami, tahun-tahun kami dengan kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kami boleh berada di sumber mata air yang benar. Kami boleh berada di sumber mata air yang tepat. Itu Yesus Kristus Tuhan.
krisis boleh ada. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah tidak akan pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Karena kami tahu Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah janji akan selalu ada hujan. Tuhan tidak pernah janji akan selalu ada matahari. Tetapi janjimu, aku akan menyertai engkau. Aku akan selalu bersama-sama dengan engkau. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kita di hadapan Tuhan, kita bawa, oh Tuhanlah satu-satunya jawaban yang sanggup membawa kita menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan. Tidak akan pernah ada kata puas saat kami berada dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya Tuhan bahwa hanya firman-Mu yang meneguhkan kami. Hanya firman-Mu yang menerangi hati kami. Hanya firman-Mu yang menerangi langkah hidup kami sehingga kami mampu melihat. Dalam situasi apapun, kondisi apapun, mulai bibir hati kami tetap berkata, Tuhan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau sirami hati kami dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu, sehingga kami tetap kuat. Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya merasakan sukacita tersendiri karena udah kurang lebih 3 bulan nak kumpul memuji Tuhan dan memang ini beda banget. Ya. Nah, saya merindukan bahwa kita semua ini menjadi orang-orang yang bisa menikmati kasih Tuhan setiap saat. Dalam kondisi apapun, mungkin kita punya kekeliruan, punya kesalahan, kita segera lincah untuk menyelesaikan dan kita bisa kembali kepada Tuhan. Demikian juga pada waktu kita mengalami konflik horizontal dengan teman-teman kita karena tidak sepaham dan segala macam, kita bisa segera merasakan kasih Tuhan dan kita bisa kembali menikmati kasih Tuhan. Sehingga dalam segala keadaan kita bisa merasakan penyertaan Tuhan yang tak terbatas itu. Dan itu sebuah kekuatan yang memang harus kita bangun dari sekarang dalam menghadapi keadaan dunia yang tidak menentu ini. Baik melalui wabah, sakit penyakit dan segala macam, dunia akan semakin mengalami kegoncangan yang tidak bisa diprediksi, ya. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan, saya berharap pada perlindungan khusus, bukan perlindungan fisik, tapi perlindungan cara berpikir kita yang tepat dan stabil dengan Tuhan. Ini sangat penting banget. Manusia mau lari kemana kalau cara berpikirnya dan sikap hatinya tidak memahami jalan-jalan Tuhan yang benar, maka tidak akan ada tempat yang aman. Ya. Sebenarnya yang menjadi masalah itu bukan masalah alam, bukan masalah keadaan ini, tapi bagaimana sikap manusia di dalam menghadapi segala keadaan itu dihadapi bersama dengan Tuhan. Ini yang paling mendasar yang umat Tuhan harus membangunnya dan sampai terlatih, sampai kokoh. Sebab kalau tidak, rawan stres, rawan tegang, rawan ketakutan, rawan kecewa dan segala macam. Tapi saya bersyukur dan kita patut bangga kepada Tuhan yang maha kuasa, yang hebat, yang tidak terjangkau oleh manusia itu mau menyatakan dirinya, mau memperdamaikan manusia dengan Allah, dan Allah mau menyatu dengan manusia, umat kepunyaannya. Dan manusia kepunyaannya disayang, dikasihi, dimuliakan. Dan ini ketetapan hati Tuhan.
tapi jarang ditangkap oleh manusia sehingga manusia bingung dengan dirinya sendiri. Nah, saya berharap Roh Kudus menolong kita untuk memahami jalan-jalan Tuhan yang hebat itu. Seringkali begini Bapak Ibu, kebenaran Tuhan ini pada waktu kita sikapi dengan tidak tepat, maka membuat masalah banyak. Contoh nih, saya banyak belajar di rumah ini, ngadepi anak-anak saya ini. Kalau mau ke gereja, terus kemudian ini maunya ke gereja kan semua maunya cari Tuhan, maunya sukacita, kan begitu. Tapi kalau salah cara berpikir saya, ini bisa jadi masalah. Saya bisa jengkel sampai ke gereja, karena apa? Gara-gara nyuruh anak tidak nurut. Ini kan ada yang salah, kenapa? Sikap hati saya tidak ada kasih yang terkendali. Nyuruh orang cinta Tuhan, tapi kalau hatinya tidak ada kasih yang terkendali, kita bisa kecewa. Ini hal-hal seperti ini banyak yang mengganggu umat Tuhan untuk tidak bisa menikmati Tuhan. Saya mendasari hal ini satu yang bisa membuat saya diterangi adalah kasih karunia Allah. Ayat ini mari kita simak baik-baik, ini ayat dialog dengan Tuhan dengan perempuan Samaria di dalam Yohanes pasal 4 itu. Saya langsung saja ke ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang kasih karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Jadi cara kerja Tuhan itu adalah kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah itu. Kasih karunia itu adalah kemurahan hati Tuhan. Cara Tuhan mengerjakan kehendak-Nya di dalam Kristus ini adalah berdasarkan kemurahan hati Tuhan. Itu sebabnya kalau Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 22 itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu." Itu sebenarnya Tuhan ingin itu merupakan dampak daripada kasih Tuhan yang mengalir kepada umatnya itu, memulihkan, menyadarkan, sehingga apa? Memampukan dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan akhirnya terekspresi dengan tepat mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi dirinya. Ini memerdekakan. Saya bicara seperti ini karena saya memperhatikan kehidupan manusia ini seringkali yang mengalami kesulitan adalah di dalam mengasihi sesama ini. Ini mengalami kesulitan, banyak hal penyebabnya. Ya, kadang-kadang diukur karena kita sudah mengasihi, kenapa dia nggak mengasihi saya ya? Ini banyak sisi yang akan menentukan benar atau tidak di hadapan Tuhan alasan ini. Kalau Tuhan mengatakan, kalau kita mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita, itu ukurannya. Dan itu tidak semua orang tersingkap pengertian ini. Kalau kita mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita, yang Tuhan mau. Dan ini banyak manusia masih bermain di sana sesuai dengan tingkat pertumbuhan. Apakah benar? Dan kita seringkali kejebak merasa benar. Waktu kita merasa benar, kita kejebak kepada sebuah kesombongan.
Dan itu membuat kasih Tuhan tidak bisa mengalir dengan leluasa untuk memerdekakan kita. Karena hukum Tuhan itu otomatis. Waktu ada kesalahan tidak diselesaikan, macet. Kehendak Tuhan itu, kekuatan Tuhan macet, damai sejahtera macet. Karena apa? Otomatisnya jalan. Nah, satu-satunya untuk kita membuat keran itu mengalir, sesuatu yang tanpa batas dari Tuhan itu mengalir adalah pahamilah. Kita hidup oleh kasih karunia Allah. Kita hidup ini karena kemurahan Tuhan. Jadi itu juga yang kita harus pakai. Sikap hati itu juga yang kita harus pakai untuk menghadapi pekerjaan Tuhan. Menghadapi sesama yang macam-macam cara berpikirnya ini kita hadapi dengan kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan bermurah hati kepada kita, ayolah kita bermurah hati kepada sesama kita. Jangan gampang menuntut, menghakimi, menyalahkan, berkepanjangan berhari-hari. Kalau kita memahami itu, tertolonglah kita untuk pertama, selalu menikmati kasih Tuhan yang tanpa batas itu mengalir. Sebenarnya Tuhan tidak membangun sebuah kegiatan di dalam kekristenan ini. Tuhan mau membangun sebuah kehidupan, keluarga ilahi di muka bumi ini. Bukan sekedar membangun kegiatan keagamaan, bukan. Tapi kehidupan Tuhan ini yang Tuhan mau. Ya, dalam 2 Petrus itu sebutkan, kalau kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi supaya luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia ini. Kita seringkali kejebak kepada hawa nafsu duniawi. Nafsu, serakah, kedudukan, penghormatan ini seringkali merusak hubungan kita dengan Tuhan. Nah, saya berharap kiranya kasih karunia Allah yang dalam diri kita ini bekerja dengan baik. Jangan dianggap sepi atau jangan disalahgunakan. Ya. Saya tadi ngomong sama anak-anak, kita ini memang cari Tuhan, fokus kepada Tuhan, tapi nggak bisa lepas juga dengan sesama. Kalau kita ada konflik dengan sesama, ngadep Tuhan juga terganggu. Nggak bisa kita fokus kepada Tuhan terus kita punya kesalahan kita biarin, nggak bisa. Karena kita mencari Tuhan, kita menghadap Tuhan ini juga tetap akan terkait dengan sesama. Tanda kutip orang-orang kudus. Teman sekerja kita. Adakah sampai hari ini saudara jengkel dengan saudaramu yang belum selesaikan alasannya rohani? Karena aku melayani. Dia tidak seperti saya. Saya ini lebih sungguh-sungguh. Itu pelayanannya salah. Itu doanya tidak betul. Yang betul itu saya. Nah, masalah ini yang harus ada solusi. Kita banyak orang Kristen aktif pelayanan, hatinya nggak rukun satu dengan yang lain, ini kebencian Tuhan. Tuhan kita mau tinggal di dalam kasih-Nya yang tanpa batas. Kita ngerjakan dengan sukacita. Adakah kadang-kadang orang pelayanan berdoa, kegiatan rohani sampai capek, sampai jengkel, marah-marah. Ini kan kekeliruan besar. Saya berharap melalui kasih karunia Allah yang melimpah-limpah ini. Pertama, kita selalu menerima kekuatan kasih dari Tuhan untuk mampu mengasihi semua orang dalam kondisi apapun. Enggak ada istilah tuntut menuntut. Menyalahkan, menghakimi, berkepanjangan. Ini kesalahan. Terus kemudian kita selalu menerima kasih karunia Allah itu membuat ada sukacita senantiasa dalam hidup kita dalam segala keadaan. Tidak peduli orang cari kesalahan kita dari sisi kelemahan kita terus. Kita ini semua punya sisi-sisi kelemahan yang tidak pernah habis selama kita masih di muka bumi. Jadi kalau orang selalu mencari kesalahan kita, tetap ketemu. Kalau orang selalu melihat kesalahan kita, tetap ketemu. Karena memang itu nempel kepada kita selagi kita masih ada di muka bumi. Tapi persoalannya, adakah kasih karunia Allah kita tangkap?
Kalau kita menangkap kasih karunia Allah, selemah apapun, sesalah apapun, waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan sayang kepada kita. Ayatnya mengatakan Tuhan membenci orang yang congkak, tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Kalau kita memiliki kerendahan hati setiap saat, kita berada dalam perkenanan Tuhan sekalipun kita punya kelemahan, kesalahan. Yang penting ada kerendahan hati setiap saat di hadapan Tuhan. Pada waktu kita punya kerendahan hati setiap saat di hadapan Tuhan, kita bisa menikmati kasih Tuhan yang memulihkan kita, mengangkat kita, menyembuhkan kita. Mungkin banyak orang selalu melihat sisi kelemahan kesalahan kita terus menerus itu. Tapi pada waktu kita mulai mengerti kasih karunia Allah, kita katakan, Tuhan Kau baik. Aku tahu Engkau mengasihi saya. Aku tahu Engkau bermurah hati kepada saya yang tidak bisa berbuat apa-apa ini Tuhan. Rasakan kasih Tuhan dan itu yang akan memulihkan keadaan kita. Sejenis itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan dan kesetiaan, ketekunan. Semua itu bisa mengalir saat kita ada kerendahan hati setiap saat di hadapan Tuhan. Dan kita bicara, saya percaya Tuhan sangat mengasihi kita semuanya tanpa terkecuali. Itu sebabnya jangan mudah mencari kelemahan, sisi-sisi kekurangan kita satu dengan yang lain. Terus menerus. Ya. Kalau kita melayani, kita berdoa segala macam, tinggal di dalam kasih Tuhan itu terus menerus. Itu yang harus kita latih setiap saat. Kenapa? Dunia tidak semakin aman. Kita ngadepin orang-orang di sekitar kita tidak selalu baik. Itu penting sekali kita mencari Tuhan setiap saat. Masalah kematian, banyak orang hari-hari ini takut mati, takut sakit. Kematian itu kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Ada orang mungkin tidak sehat, tidak sakit-sakitan, tapi cepat mati. Ada orang yang sakit-sakitan, nggak mati-mati. Jadi kita ini sebenarnya harus keluar dari ketakutan itu. Kita membangun hubungan kita dengan Tuhan ini. Terus kemudian kita cek komunikasi kita dengan sesama ini sehat atau tidak. Karena kalau katakan kita mengasihi Tuhan tapi kita nggak mengasihi sesama kita, dibilang bohong juga. Mau alasan apa? Orang karismatik, Protestan nggak mau tahu alasan Protestan atau karismatik. Tapi tandanya orang mengerti kasih karunia Allah itu satu, mencintai Tuhan dalam segala keadaan. Dalam setiap kelemahan, kekurangan, ada kesalahan, kita jatuh dalam kesalahan sekalipun, sekejap itu ngerti kasih karunia Allah, dia bangkit dan dia bisa memuji Tuhan. Itu sebabnya pekerjaannya menghakimi orang, engkau tertipu. Karena siapa tahu yang kau hakimi mereka sudah baik-baik dengan Tuhan. Penting banget pesan Tuhan. Mari kita berjalan dalam kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah itu. Satu, supaya setiap saat kita bisa menikmati segala kebaikan Tuhan itu mengalir bagaikan sungai yang tanpa kering. Dan orang-orang yang mengerti kasih karunia Allah lincah menghadap Tuhan dengan baik dan benar. Dialah yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang tidak pernah mengalami musim kering. Dan bukan hanya itu akan mengalir kepada sesama, akan bisa mengasihi, memaklumi, mengampuni, bersekutu. Tidak ada istilah. Saya ini juga saudara, kalau secara pribadi saya suka menyendiri orangnya. Susah bergaul, susah rame-rame. Tapi setelah memahami ini, saya tidak bisa. Saya harus tahu sikon. Kalau saatnya saya harus bersekutu dengan teman beria-ria, saya harus beria-ria. Sekalipun kadang-kadang kalau saya nari itu jelek banget, kaku. Gimana ya narinya ya. Kalau saya nari kadang-kadang kalau saya lihat diriku sendiri, malu juga. Tapi setelah memahami kasih karunia Allah ini, menyembuhkan.
Mau nari jelek, mau lompat-lompat jelek, mau suara saya nih, suaranya Pak Nisar yang sering saya koreksi, suaranya ini minor, naik separuh berapa, ndak dicari nada susah. Kalau yang main gitar ya biasa-biasa, tapi udah lincah, dapat. Tapi bermazmurnya jalan terus. Ya, saya rindu begini, maksud saya memang nggak persiapan ayat-ayat. Jadi ini saya tadi menggema ini di dalam hati saya. Menggema banget karena ini sangat diperlukan. Jadi saya rindu begini, kita umat-umat Tuhan ini harus menerima kehidupan, menerima aliran kehidupan dari Allah yang dikatakan air hidup itu, menerima aliran itu terus menerus, itu yang menyegarkan, mentahirkan, memulihkan, menguduskan itu, terus menerus itu. Jadi kalau kita punya kesalahan, kita punya kekurangan, pengenalan kita akan kasih karunia Allah ini akan segera memulihkan, menyembuhkan, membangkitkan, membangun, memotivasi, mendorong kita untuk terus mencintai Tuhan. Baru karena kita mencintai Tuhan dan kita menerima aliran dari Tuhan, segala yang tanpa batas itu tinggal dalam tubuh kita, ini yang akan mengalir untuk memampukan kita menghadapi segala keadaan yang akan menghentikan rasa takut, khawatir, bimbang, kecewa, jengkel, benci, marah. Itu dengan aliran air Tuhan, aliran kasih Tuhan itu semua akan ditahirkan, disingkirkan otomatis, nggak perlu ditengking-tengking, nggak perlu didoakan, nggak perlu diancam. Itu yang akan mengalir, membersihkan dan membuat kita komunikasi dengan sesama itu clear, jernih, seperti lautan kaca kalau di Wahyu itu dibilang. Dan itu juga akan membuat kita merdeka. Hidup kita bukan karena kata orang, tapi benar-benar merasakan kasih Tuhan. Hidup kita bukan kata orang, ini bisa disalahgunakan. Kalau kita nggak ngerti, udah hidupnya nggak benar, dinasihati nggak nurut dengan bahasa hidupku kan bukan kata orang, bukan itu maksudnya. Ya, hidupku bukan kata orang itu artinya berpatokan, terukur, tepat seperti kasih karunia Tuhan yang terus-menerus bekerja dalam setiap kita. Bapak Ibu, kita semua mesti menyadari kita ini punya kelebihan. Dalam perkara rohani ya, kita juga punya kekurangan. Nah, ini yang harus kita sadari. Sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita, semampu-mampunya kita tetap perlu orang lain. Nggak bisa hidup sendiri. Dan kita juga bagaimanapun rohani kita hebat, kita perlu bersekutu satu dengan yang lain ini. Sebab kalau nggak bisa juga. Nah, bersekutu ini tidak nyaman kalau hatinya satu dengan yang lain tidak connect. Ya. Tuhan juga tidak ingin kita menikmati persekutuan yang palsu, yang agamawi. Kumpul tapi hatinya enggak connect. Tuhan enggak suka. Itu membuat asap yang membuat kalau kita pikirkan Tuhan tuh kayak manusia. Kalau asapnya naik, itu asapnya bikin batuk-batuk. Bikin gak nyaman. Marilah kita memahami kasih karunia Allah yang berlimpah itu. Pertama bisa memulihkan diri kita dan memberi kemampuan untuk kita mampu mengerjakan kehendak Tuhan. Ada kata-kata yang sederhana Tuhan katakan kepada jemaat Philadelphia. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tapi engkau tidak menyangkal namaku. Tidak menyangkal namaku itu termasuk engkau mengerti cara aku bekerja. Yaitu melalui kasih karunia. Bukan kuat dan bukan gagah. Tapi rohku lah kata Tuhan. Dan ini yang akan membangkitkan semangat kita setiap saat. Ya. Segala keadaan saya percaya Tuhan selalu dan tetap terus mengasihi kita. Tuhan tidak pernah pelin-pelan. Kalau kita mampu nangkap itu, setiap saat keadaan apapun kita bilang, Tuhan, kau ajaib, kau besertaku, aku tahu, aku percaya. Kemudian angkat pujian, bisa terjadi mujizat.
Ya. Saya berharap itu saja yang saya sampaikan. Saya minta maaf kalau ayat-ayatnya saya tidak baca semuanya. Tapi yang jelas saya rindu apa yang saya terima ini memahami cara kerja Allah kasih karunia itu melalui kemurahan hati Tuhan untuk kita mendapat perkenanan. Dan ini yang harus kita pakai untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan terus menerus. Dalam segala keadaan, saya percaya tidak ada yang kuat terus menerus, sekali-sekali pasti jatuh dalam dosa, sekali-sekali jatuh dalam kesalahan. Tapi jangan membuat itu saudara terdiam di tempat itu. Saudara bangkit kembali kepada Tuhan, terima kekuatan baru. Dan kemudian tetap harus membangun kasih kita kepada sesama, menjadi kasih yang murni, jangan kasih yang pura-pura. Jangan gampang menghakimi saudaramu berkepanjangan. Karena itu saudara tidak berjalan dalam kasih karunia Allah. Ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya ini boleh. Saya rindu angkat satu pujian. Iya. Iya, saya rindu pujian ini merupakan sebuah kehausan kita, ekspresi hati kita memahami Allah yang penuh kasih karunia, Allah yang bermurah hati kepada kita sampai memberikan Yesus itu. Mari kita nikmati kasih Tuhan ini. Dan saya rindu kita menerima kekuatan Tuhan untuk menghadapi berbagai keadaan ke depan. Saya rindu juga kita tidak membiarkan kita tinggal dalam kekeringan rohani dalam keadaan apapun. Saya rindu kiranya kekuatan air kehidupan itu terus mengalir dalam setiap kita. Itu saya serahkan ke WL. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku.
Kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi, yang mau menyaksikan bagaimana cinta kasih Tuhan selama 1 minggu atau mungkin kemarin atau 1 bulan atau beberapa bulan kemarin yang ingin disaksikan supaya Bapak Ibu diteguhkan, kami juga diteguhkan. Mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan selama beberapa hari atau mungkin selama beberapa minggu, beberapa bulan selama kita tidak ketemu, sudah ditahan-tahan, kepengen hari Minggu mau bersaksi supaya umat Tuhan kita semua boleh diberkati. Kami memberikan kesempatan, silakan. Saya pikir Mama Jasmine mau berdiri, maju ke depan. Silakan Bapak Ibu. Oh, Kartika. Ya, mari silakan. Ibadah sudah mulai seperti semula kembali. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin selama beribadah 4 bulan kemarin di rumah, aduh, dengan firman Tuhan yang disampaikan itu kepengen hari Minggu kepengen bersaksi. Walaupun mungkin kesaksiannya sudah disaksikan di Jerum, nggak apa-apa, boleh berbagi lagi di sini. Kami tetap memberikan kesempatan. Mari silakan. Ayo, mari silakan. Untuk waktu dan kesempatan dipersilakan. Silakan Bapak Rama. Ayo. Kalau mau berdiri berdiri aja nggak apa-apa. Kalau nggak ada boleh saya mengundang satu hamba Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin Bapak Johan. Heo Bapak, boleh silakan bersaksi atau menyampaikan suara Tuhan. Mojok di situ. Mari silakan Pak. Saya percaya pasti ada suara Tuhan yang rindu disampaikan kepada umat Tuhan pada pagi hari ini. Untuk waktu dan kesempatan saya persilakan. Mari bangkit berdiri. Enggak, saya nggak suruh khotbah. Selamat pagi semua, sehat-sehat ya. Oke, saya datang dengan istri saya. Kebetulan karena berhubung di gereja belum dimulai ibadah, masih online. Saya dengar di sini ada ibadah, ya sekali-sekali saya datang beribadah di rumah saya sendiri. Oke, ya bukan mantan rumah ya. Ya beribadah di rumah sendiri. Itu juga kalau diterima oleh Pak Karnadia. Oke, jadi berapa bulan belakangan ini kita sama-sama berada dalam situasi yang sama, kondisi yang sama. Semua terjadi, tidak memiliki keadaan yang terjadi ini tidak memandang bulu, tidak melihat status sosial. Kita semuanya terjadi dan kita alami bersama-sama. Tapi satu hal dalam proses peristiwa yang sedang terjadi ini, saya dan keluarga melihat bagaimana cara Tuhan membuat sebuah perbedaan yang luar biasa antara orang yang bergantung berharap kepada Tuhan dan orang yang tidak lagi memiliki ketergantungan dan pengharapan di dalam Tuhan. Perbedaan itu sangat mencolok sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi kami bersyukur dalam masa-masa sulit ini. Mungkin terlalu hebat ya kalau saya ngomong seolah-olah saya malaikat tidak pernah khawatir. Tapi tidak pernah satu kali pun saya membiarkan diri saya terjebak dalam situasi itu. Saya selalu melihat Tuhan yang hebat dan lebih dahsyat itu. Dan saya percaya bahwa dia jauh lebih besar daripada seluruh peristiwa yang sedang terjadi. Sehingga kami melihat Tuhan bisa menolong kami, memberkati kami. Ya logistik tidak pernah habis. Beberapa waktu lalu sempat ada yang share juga bilang begini sama saya. Dalam musim begini pasti Pak Pendeta yang tidak pernah takut. Hamba Tuhan tidak pernah takut kekurangan. Pendapatannya berkurang. Terus saya bilang betul. Ya tapi kalau hamba Tuhan yang imannya pas-pasan juga berbahaya gitu. Bisa goyang gitu. Ya jadi seperti itu. Bersyukur bisa ada di Bapak Ibu. Saya sedikit kilas balik bahwa saya ada di tempat ini dalam waktu yang sangat dekat. Ya dulu
saya bersama-sama dengan hambanya Bapak Karnadi sama Pak Yer. Pada waktu itu Bapak Yer masih ada di luar. Ya kebetulan kami sama-sama kurang lebih hampir berapa tahun Bapak ya? 15 tahun ya kami bersama-sama di tempat ini. Jadi sesudah itu ada satu hal dan lain sebagainya membuat saya harus meninggalkan tempat ini, dan saya juga harus berada di luar untuk memulai hal yang baru. Dan saya akan pulang pasti ke rumah Bapak, tapi 50 tahun lagi. Nggak, maksud saya itu semenjak saya di luar itu saya dibentuk. Bapak Ibu sekalian, salah satu hal yang perlu diajari, yang Tuhan ajar kepada saya itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yer. Saya tidak boleh marah sama tempat di mana saya dibesarkan. Padahal seharusnya saya punya hak untuk marah, jujur. Saya beritahu begini, pada waktu kita dalam keadaan susah, tekanan dan terjepit, seharusnya orang yang kita harapkan itu ada untuk mensupport kita. Tapi keadaan itu terbalik, ini jujur aja, terbalik semua. Ya, jadi saya itu merasa seolah-olah sudah kayak tidak diharapkan lagi, jadi itu perasaannya. Tapi dalam gejolak seperti itu, saya berusaha untuk bisa menenangkan diri saya dan melihat rumah saya itu dari sisi positif. Ini kesaksian supaya Bapak Ibu tahu ya, jangan pernah membenci dan marah seperti yang firman disampaikan. 2 bulan awal saya tidak mau injakkan kaki saya di tempat ini. Karena saya lihat, semua pada jauh. Semua dari teman jadi tidak jadi teman. Ya, dan itu tidak salah siapa-siapa, salah saya. 3 bulan awal saya komitmen, saya akan datang. Jadi pada waktu itu saya teringat kebetulan saya dapat berkat cukup besar dari Tuhan. Saya datang. Pokoknya perpuluhan saya tidak mau kasih ke siapa-siapa. Almarhum masih ada Bapak, waktu masih ada. Almarhumah masih ada, saya datang, saya serahkan ini, terus saya balik. Jadi pada waktu saya lakukan itu, hati saya itu begini, merasa gini, inilah bukti daripada sebuah kasih. Jadi kalau kasih itu tidak pernah menjauh, tapi berusaha untuk mendekat. Nah, jadi kayak tadi Firman sudah ngomong, tadi Pak Yer sudah ngomong bahwa kita mampu melupakan segala-galanya. Mau itu yang buruk, yang baik jangan dilupakan, itu bahaya Bapak Ibu. Itu kacang lupa kulit. Ya, saya bersyukur Tuhan latih saya di situ. Sehingga saya tidak pernah melupakan seluruh kebaikan rumah saya. Dan saya juga bersyukur, saya sempat ngomong sama Bapak, mungkin saya satu-satunya alumni BPTC yang keluar dari jalan suci tidak pernah ngomong hal yang salah tentang jalan suci. Dari mulut saya tidak pernah ngomong hal yang buruk tentang tempat saya. Malah saya bersyukur saya lahir dimanapun saya berada, saya selalu mau diundang di khotbah di mana-mana, saya selalu membawa identitas saya dari mana saya itu berada. Dan itu kebanggaan tersendiri bagi saya. Jadi saya tidak melupakan yang baik, tapi yang tidak baik yang pernah saya buat di sini itu belajar untuk saya lupakan. Kalau tidak, saya tidak bisa dapat yang baru dari Tuhan Bapak Ibu. Nah kadang-kala kita begitu sama Tuhan, menuntut Tuhan ampuni dosa saya. Kata ampuni itu kan unik ya Bapak Ibu. Artinya Tuhan lupakan dong kesalahan saya di masa lalu. Tapi kita tidak siap melupakan kesalahan orang terhadap kita. Ya ini juga berbahaya, tidak sehat nanti bagi kita. Amin. Oke, saya sudah punya istri Bapak Ibu. Dia istri pertama dan yang terakhir. Ya. Ya itu istri saya, anak kami sebenarnya dia mau ikut ibadah tapi kami bilang tidak usah, biar aja dia ada tidur di salah satu teman pemudanya. Saya kebetulan sekarang bergereja di GPT, saya pendetanya sudah mendapat kartu jabatan kurang lebih ya 5 tahunan lah dari sinode GPT. Ya saya berharap suatu saat biar Tuhan memberi saya kesempatan, kalaupun Tuhan izinkan, untuk berada bersama-sama dengan Bapak Ibu dalam ibadah raya. Kalaupun ya saya tugas saya di gereja itu memegang anak-anak muda Bapak Ibu. Kebetulan kami sekarang juga melakukan pelayanan di Nusa Lembongan, sudah jalan beberapa waktu ini. Di sana tuh banyak orang Kristen Bapak Ibu. Jadi kalau dari Jalan Suci mau masuk ke sana itu bagus. Itu kurang lebih hampir 300 orang Kristen. Paling banyak itu orang Sumba. Jadi
Kami selama virus ini, saya sama teman dan beberapa kami melakukan kegiatan sosial, kurang lebih udah mau 7 kali ini, bantuan sosial sembako ke mereka. Sekali jalan itu 700 sampai 800 kilo beras yang harus dikirim. Ini kebetulan di mobil saya ini penuh dengan sembako sampai telurnya mungkin udah busuk-busuk karena udah mau 3 minggu enggak bisa dikirim. Katanya gelombang, jadi perahunya dari sana Nusa Lembongan enggak bisa datang yang biasa ngangkut logistik gitu. Jadi itu udah penuh dengan telur yang udah busuk-busuk begitu. Jadi seperti itu, kalau Bapak Ibu mau dari Jalan Suci mau masuk ke Nusa Lembongan itu bagus, luar biasa itu bagus. Kalau mau biayanya cukup mahal Bapak Ibu, ke Nusa Lembongan itu besar sekali, sangat besar jujur. Sekali jalan tuh minimal, ini jujur-jujuran 1 juta. Kita harus siapin budget pribadi untuk mendanai diri kita untuk masuk ke sana pelayanan. Tapi di sana aduh jiwanya terlalu banyak dan sangat membutuhkan Tuhan. Ya mungkin Ibu Susan mau ngomong 1-2 lain hal. Kalau tidak ya sudah Ibu duduk aja. Biar saya juga kembali duduk. Makasih buat Ibu Dokter, buat Bapak Karnadi, buat Ibu Rahel. Ya sudah kasih kesempatan saya mau duduk. Saya ada dengar khotbah Bapak Yer, tapi beliau sudah berhenti. Tuhan berkati. Luar biasa. Saya pikir tadi kalau misalnya Bapak Ibu dari Jalan Suci mau telur busuk gitu. Saya tadi udah mau tangkap. Bukan. Ini hanya satu hal yang membuat kita bangga karena Tuhan ya. Hampir 4 bulan berjalan, 3 bulan kita tidak bersama-sama, tapi hari ini kita bisa bersama-sama. Walaupun di dalam kondisi situasi yang mungkin tidak memungkinkan bagi setiap kita. Tapi kita tahu bahwa karena kasih karunia Tuhan kita diberikan kemampuan sampai hari ini. Oke, kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan perjamuan kudus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Haleluya. Yesus Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ketika ku dengan darah-Mu Kau selamatkanku. kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ketika sekaligus Bapak Ibu boleh memberikan persembahan sembari tubuh dan darah Tuhan dibagikan oleh petugas. Diriku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu yang belum mendapatkan tubuh dan darah Tuhan bisa angkat tanganmu. Dan pastikan di tangan kanan dan tangan kirimu ada tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Tubuhnya yang telah dipecah-pecahkan bagi kita adalah tubuh yang tidak bercacat celah. Ini adalah tubuh yang sempurna. Dan tubuh yang sempurna itu dipecah-pecahkan buat setiap kita. Supaya setiap kita umat pilihannya menjadi satu di dalam Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab karena tubuhnya kita dipersatukan dengan kasih Allah yang begitu luar biasa. Percayakah engkau bahwa yang kau angkat tinggi-tinggi adalah benar-benar tubuh Tuhan? Kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Kita angkat darah Tuhan. Cawan perjanjian baru yang telah ditumpahkan bagi setiap kita, darahnya yang mengalir adalah darah yang kudus, darah yang suci, darah yang murni. Darah yang tidak ada noda, dan darah inilah yang mengalir dalam kehidupan kita. Melalui darah inilah setiap sakit penyakitmu disembuhkan. Setiap kelemahanmu dikuatkan. Dan kau akan mengalami kebangkitan yang baru bersama dengan Dia. Percayakah engkau bahwa yang kau angkat tinggi-tinggi adalah benar-benar darah Tuhan? Mari kita mengucap syukur dan kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Hurabaya Shandayara Lavashikiara Lamataka Shandayara Hurialamaya Namaya Namaya Hurialaya Namaya Swiririramu. Kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Engkau ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap pekerjaan-Mu yang luar biasa yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang begitu menguatkan dan meneguhkan kami. Untuk kami hidup di dalam kasih karunia-Mu. Dan terus ada di dalam kehendak-Mu. Berjalan bersama dengan Engkau melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap persembahan yang telah diberikan oleh umat-umat-Mu. Kiranya setiap apa yang mereka telah berikan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan akan lipat kali gandakan pemberian-pemberian daripada setiap umat-umat-Mu ini. Dan mereka semakin diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu silakan duduk sedikit saja. Awal daripada kita beribadah hari ini, ya kita tetap mengikuti protokol kesehatan, ya sesuai dengan anjuran surat edaran Gubernur nomor 335 tanggal 5 Juli 2020, ya sehingga hari ini kita bisa bersama-sama dan tetap kita juga mengikuti aturan yang ada, ya. Jadi minggu depan juga tetap kita akan beribadah seperti ini dan jemaat di rumah-rumah sudah mulai berjalan. Jadi mulai hari Selasa besok kita sudah bisa mulai berjalan jemaat di rumah-rumah, ya. Jadi sehingga semua umat-umat Tuhan mulai terus mempersiapkan diri, semakin membangun diri, bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan di dalam iman, ya. Jadi kalau dalam 3 bulan yang lalu kita mengikuti streaming, ya, atau siaran ulang video, tapi minggu-minggu yang akan datang tetap kita akan beribadah seperti ini, ya. Jadi mungkin nanti kalau ini ada beberapa jemaat yang hari ini tidak hadir, bahkan ada beberapa keluarga yang tidak hadir hari ini, kalau memang nanti tidak mencukupi tempat ini, ya, tempat ini tidak cukup, maka kita akan ibadahnya kita pakai arah ke depan. Ya, seperti gereja-gereja yang di luar sana, ya. Kalau tidak mencukupi, tapi kalau kita masih bisa memenuhi seperti ini, maka kita pakai bentuk lingkaran seperti ini, ya. Jadi kita mengantisipasi saja supaya nanti jemaat-jemaat yang lain juga bisa tetap beribadah seperti biasanya. Saya rasa itu saja yang saya bisa sampaikan. Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu. Ya, kami umumkan kembali untuk visual yang sudah dibagikan boleh dibawa pulang. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan dan kita boleh pulang dengan sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu dalam Kristus Yesus yang berlimpah-limpah, melayakkan kami menjadi anak-anak yang Kau kasihi, membuat hati kami menjadi tenang, membuat hati kami dipulihkan, dibangkitkan semangat kami. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka boleh berada dalam ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran. Tapi kami yang mendapat kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus, ada perkenanan membuat kami
merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang tanpa batas dalam segala keadaan. Baik kami sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, kiranya kasih karunia-Mu berlimpah memampukan kami dipulihkan dalam segala hal. Berkat-berkat yang selama ini menjadi keperluan kami kiranya dicurahkan berlimpah-limpah tanpa batas. Semua pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami diberkati. Bagi kami yang sedang mengerjakan pekerjaan diberkati dengan berbagai hikmat dan inspirasi yang baru. Sehingga ada terobosan-terobosan baru, ada wawasan-wawasan baru. Yang sedang mencari pekerjaan juga kiranya Yehova Jireh menyatakan dirinya dengan terang yang ajaib. Sehingga menemukan pekerjaan yang tepat menurut dunia sulit, menurut dunia mengalami gangguan-gangguan yang kami tidak mengerti. Tapi bagi orang-orang yang menjadi umat kesayangan Tuhan, Yehova Jireh itu menjadi bagian kami ya Tuhan. Penuhi hati kami dengan sukacita dan damai sejahtera dalam segala keadaan. Bapak Ibu, arahkan hatimu kepada Bapa di surga, angkat tanganmu. Jangan biarkan bimbang dan ragu, kita adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang tanpa batas. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga itu di dalam Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus yang esa itu yang telah menjadikan kita anak-anak kesayangannya, akan memberkati kita, menguatkan kita, mengokohkan kita, menuntun kita, menerangi perjalanan kita. Dan berkat-berkat tanpa batas itu akan mengalir terus-menerus dari hari ini, esok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan iuran Taman Makan Mumbul, boleh langsung ke bendahara gereja yaitu Ibu Yustin ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Diusahakan apa ini namanya? Kasih nama ya supaya tidak tertukar. Oh, iya Pak. Tuhan Yesus memberkati.